Halo semuanya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anabel Maulin, lalu ada Christopher Clement, Darius Joshua, saya sendiri Gabriela Kristi, kemudian ada Malvin Arifin dan juga Keisha Jovana. Polusi udara, apalagi di zaman sekarang, telah menyelimuti sebagian besar dari langit kami. Maka dari itu, kami dari kelompok 2 ingin membuat sebuah kampanye yaitu A Mission, Make It Our Mission, dan kami ingin mengajak kalian semua untuk ikut serta dalam mengurangi polusi udara tersebut. Dan kami melakukan kampanye kami melalui video berikut. Imbas polusi yang menaungi Jakarta dalam beberapa bulan terakhir ini mayoritas adalah diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor. Kita menempati peringkat kedua kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Kabut abu-abu pekat yang menyelimuti langit Jakarta ini merupakan tanda polusi udara. Asap kendaraan bermotor diketahui sebagai penyumbang terbesar polusi udara di DKI Jakarta. Jakarta sempat dinobatkan sebagai kota dengan polusi udara terburuk sedunia versi Air Visual. An astonishing amount of black gas is emitted from the exhaust pipe. Black soot covers the hands and even the sleeves. More than 1 million people across Africa were killed from air pollution. Traffic fumes and industrial emissions have made Kampala one of Africa's most polluted cities. We must act now. We must act now. Ternyata banyak sekali ya yang dunia sekarang hadapi masalahnya, terutama pada emisi karbon. Baik dunia nasional maupun internasional juga mengalaminya. Maka dari itu, sepertinya saya harus melakukan misi baru. Let's make emission our new mission. 6.5 hours later. Liburan nih kita mau hemat-hemat ya, kemana gitu? Boleh nih, party dong sekalian, mau ngaji libur kan, libur panjang nih. Man, jadi ikut boleh. Sorry ya guys, dalam liburan ini saya mau cari hobi baru dong. Sama saya mau rajin olahraga lagi, supaya makin ganteng. Banyak alasan tuh, Clem. Seriusan. Emang harus kayak gitu. Jadi ya kalian kalau mau ngajak-ngajak teman yang lain ya nggak apa-apa lah. Lu sekali-sekali lah, lu gak pernah ikut kita lu. Lu ngapain sih olahraga? Lu tiap kali. Ya udah deh. Kalian kan kalau misalnya kita olahraga gitu kan, kita kan juga meningkatkan kebugaran jasmani kita kan. Karena kita sebenarnya melakukan aktivitas fisik yang teratur. Jadi kita bisa tercegah dari penyakit-penyakit hipokinetik dan juga kita dapat meningkatkan kebugaran jasmani kita dan juga kita bisa meningkatkan fungsi fisiologis dari organ-organ kita. Bener gak? Bener banget. Ya. Anak kesayangan siapa nih? Guru PJOK. Aduh, Dedi dia. Oke. Ya udah, nanti gua kabarin si Gaby di kakak lah. Kalian mau ajak kandidan? Mau ajak mereka? Iya. Oh ya, kasihan mereka ya. Kasihan lah. Kalian tuh modus ya kan? Nah, siapa yang modus dong? Parah banget. The next day. Guys, kita istirahat dulu yuk. Aku capek banget. Kita istirahat di bangku aja situ. Oh iya. Gua lupa bilang, ini kalian mau itu nggak hangout? Kemana? Kalau pagi sore sih. Harusnya sih Darius sama Clement juga ikut. Yang depan sekolah itu bukan sih? Iya bener yang itu. Oh, ayo. Boleh kan? Ayo. Gas lah. Tapi Darius kanannya mana? Mau tahu? Kita udah selesai. Si bapak. Itu dia orangnya. Sebenarnya pada males-malesan nih kan biasanya itu di rumah rebahan itu tumben pada olahraga. Iya, gimana lagi? Gua aja datang telat gimana sih? Ya elah, namanya juga kayak mendatang pasti telat. Gimana coba? Orang bayangin aja, ganti baju aja lama, pakai cara makan di rumah. Loh, itu kan perlu persiapan supaya kita nggak pingsan kan. Tapi badminton kita baru selesai. Kita udah mau pergi ke kafe nih. Iya, langsung skip ke kafe aja nih gimana? Bentar dong, gua ke Clement baru datang. Gimana sih? Ya, siapa suruh? Tahu. Lu sih. Oh gua, ya udahlah, nasi tapi main dulu lah sebentar lah ya. Ya. Kan kita perlu buat olahraga nih guys. One eternity later. Boleh nih. Banyak apa? Gimana? Biasanya kita juga bawa mobil kan kalau mau jalan-jalan tuh nanya gimana. Ya udah sih. Gua sih oke aja. Coba yang lain deh. Yang lain gimana nih? Mau naik mobil gak bareng-bareng? Ayo naik boleh. Kita juga males naik kendaraan angkot tahu. Dar. Kan kalau misalnya kita naik mobil kan kita menghasilkan emisi tuh.
emisi karbon itu kan bikin polusi udara tuh. Kan padahal dekat, kita bisa cari alternatif lain seperti jalan kaki atau misalkan kalau misalnya ada yang naik sepeda, ya naik sepeda. Kan kita sekolah kita juga lagi sedang mengusung tema SDGs nih, Sustainable Development Goals. Jadi sebaiknya kita juga ikut mendukung program tersebut. Soalnya banget sih. Sumpah, soalnya banget. Tapi kan kata Clement ada benarnya juga sih. Walaupun dampaknya kecil, itu pasti akan berdampak besar juga kalau kita lakuin. Jadi menurut kalian kita mau naik apa nih ke sana? Tapi masa pakai kendaraan umum ya? Kan itu agak kurang nyaman untuk kita ya. Udah pakai mobilnya Maafin aja. Gini ya guys, sebelumnya kan aku udah terangin tentang emisi, tapi aku pengen lebih dalam lagi nih. Emisi karbon itu tiap tahun itu meningkat loh, dan meningkatnya itu gak sedikit, artinya meningkatnya cukup banyak. Ini pun terbantu gara-gara COVID-19, mobilitas masyarakat jadi berkurang sehingga asap kendaraan bermotor itu jadi meredah di dalam atmosfer sehingga polusi udara juga semakin ditekan. Tetapi seiringan dengan perbaikan ekonomi dan juga pemulihan ekonomi, mobilitas masyarakat ini makin bertambah dan juga emisi karbon ini makin meningkat. Padahal iklim bumi selama pandemi COVID-19 ini sudah cukup baik dan kita harusnya juga perlu mendukung itu karena ini kebaikan untuk kita ke depan gitu. Oke. Emang masuk akal. Tapi ini kan kita cuma dikit doang, bayangin ya, cuma satu mobil loh. Kalau lu bandingin sama yang berjuta-juta mobil di luar, itu nggak ada apa-apanya. Paling ya cuma 0,01% doang ke lingkungan. Apa hubungannya gitu? Nah juga sih. Menurutku sih apa yang dikatain Clement sih bener sih. Walaupun dampaknya lumayan. Tapi kan kalau misalkan kita sering melakukannya kan juga berdampak untuk gas emisi karbon. Iya, terutama kita juga belajar kan pas kimia kalau misalnya pembakaran dari minyak bumi itu atau minyak kendaraan bermotor atau BBM itu juga menghasilkan CO2 dan juga CO tergantung dengan pembakaran sempurna atau tidak sempurnanya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, berarti ya kita juga harus sadar dong dengan pengetahuan yang kita miliki bahwa kita juga berkontribusi terhadap yang namanya polusi udara. Jadi menurut kalian kayak gimana? Tapi apa yang Clement bilang itu juga bener loh guys. Itu juga sangat relate sama kehidupan sehari-hari kita. Bener juga sih, sekarang ini tuh kayak kalau misalnya keluar rumah udah banyak banget polusi, apalagi di pinggir jalan raya itu udah kayak banyak banget asap kendaraan dan bisa bikin kita nggak sehat juga kan. Iya. Jadi kita bagaimana dong ke kafenya? Ya serah sih, tapi gimana ya? Kan ini kita juga naik mobil, tuh nggak terlalu ngaruh orang juga kan ini ya gimana ya? Jarang-jarang juga sih. Emang ada pengaruhnya gitu misalnya ke kesehatan orang? Emang ada? Nggak ada kan? Nah, banyak riset mengatakan dan terutama dari penelitian di Amerika Serikat bahwa ada yang mengatakan ahli-ahli di negara Amerika Serikat mengatakan bahwa kalau misalnya meningkatnya gas emisi karbon itu juga memperbesar kemungkinan terjadinya penyakit aterosklerosis. Aterosklerosis itu seperti yang kita pelajari di pelajaran emisi fana bahwa dia itu ada penumpukan plak lemak di dalam saluran darah sehingga saluran darah dapat terhambat sehingga bahwa jadi kita apalagi itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita kan, apalagi saluran darahnya itu terhambat sehingga sirkulasi darah atau oksigen dan juga zat-zat bergizi yang diedarkan itu tidak bisa berjalan dengan lancar. Itu salah satunya. Saya berhubungan dengan itu gak sih guys, tentang gaya hidup berkelanjutan yang dijelasin sama Miss Ingrid juga tentang individualisme sama mob mentality. Bener boleh sih. dijelasin nggak? Pernah sih jelasin. Iya, kayaknya mob mentality gak pernah denger deh. Itu kalau gak salah itu yang berhubungan dengan gaya hidup berkelanjutan atau misalkan kayak salah satu kayak misalkan dari sikap individualisme, sortisme. Nah, itu termasuk sifat-sifat yang tidak memedulikan orang lain ataupun lingkungan di sekitar kita. Iya, mob mentality itu juga salah satunya itu kita mencontoh perilaku orang lain, mau itu baik atau tidak, yang penting mereka itu kebanyakan melakukannya dan kita mencoba untuk melakukannya, itu kan sangat buruk sekali. Menurut kalian gimana tentang individualisme dan juga mob mentality ini? Menurut kami benar juga sih, karena jika banyak yang melakukannya itu menjadi hal yang normal, tapi belum tentu itu tuh hal yang benar. Jadi kita sebagai remaja Kristen seharusnya kita menjadi garam dan terang dalam kegelapan kan. Jadi seharusnya meskipun banyakkan yang menggunakan kendaraan pribadi, seharusnya kita juga harus mulai bisa menggunakan kendaraan umum atau kendaraan yang eco-friendly. Oke.
Oke, gue ngaku kalah dah. Oke, boleh. Ya udah, kita kali ini ya jalannya boleh lah mungkin, atau enggak naik kendaraan umum boleh lah. Ya udah. Ini sebenarnya juga bukan tentang menang kalah sih, tapi ini juga untuk demi kebaikan kita semua, Malvin. Karena olahraga itu juga banyak kok manfaatnya bagi diri kita. Aktivitas jasmani itu seperti dari pelajaran Pak Dedi, dia itu mengatakan bahwa kita itu bisa mewarisi atau menginvestasikan kesehatan di masa depan kita, sehingga kita mengurangi resiko yang namanya kematian dini dan juga terjadinya munculnya penyakit hipokinetik seperti osteoporosis dan juga stroke dan juga obesitas. Itu juga salah satu dari beberapa penyakit hipokinetik. Nah, itu penyakit yang akibat malas gerak. Jadi kita nggak harus malas gerak dan tidak dilarang malas gerak ya guys. Jadi jangan tiru orang lain. Aduh, parah juga ya. Iya sih, emang kalau dipikir lagi emang banyak kerugiannya sih. Udah lah, ya udah, ini mau gas nih. Ayolah, jalan. Ayolah, naik sepeda aja nggak sih? Iya, udah sore juga, kayaknya kita udah harus. Gimana kalau kalian duluan ke kafe? Gua sama Clement mau main bentar ya, ntar kita nyusul. Kan telat lagi mereka nanti jadinya. Iya, ntar telat lagi gimana sih? Ini kan demi kesehatan saya, guys. Masanya kita baru datang gak ikut main, gak ikut olahraga. Tapi kita gak boleh egois, Dar. Ya udah kita mainnya cuma 5 menit doang kok. Ya. Janji 5 menit. Santai. Tungguin deh. Oke. Oke, Sampai ketemu di kafe, guys. Di kafe, guys. Yuk. Jadi setelah menyaksikan video berikut tadi, dapat disimpulkan bahwa emisi gas itu sudah terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Dan untuk dapat menguranginya, dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan transportasi pribadi. Sekian dari kelompok kami, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.